Sekarang mama kita yang rawat dan alhamdulillah keadaannya udah membaik, tapi dengan kejadian seperti ini mama kena mental lagi. Gara-gara konflik hukum, urusan personal ikut jadi korban. Nikita Mirzani yang tengah berseteru dengan Reza Gladys menyerang satu titik paling sensitif, yaitu ibu kandungnya Reza. Reza menjerit, menangis, bahkan bersimpuh saat cerita ini dibuka di podcast Denny Sumargo. Sebuah jeritan hati yang bikin siapapun terdiam. Perseteruan antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani ternyata merambat ke hal yang sangat personal. Bukan lagi soal bisnis atau uang, tapi soal aib keluarga. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, soal seorang ibu yang memiliki gangguan jiwa. Awalnya, konflik antara Reza dan Nikita hanyalah perkara hukum. Reza melaporkan Nikita atas dugaan pemerasan dan pencucian uang. Lalu Nikita menyerang balik dengan membawa bukti kalau produk Glavidsha milik Reza Gladys itu tidak berizin BPOM. Namun entah kenapa, Nikita juga menyerang secara personal lewat media sosial. Salah satu yang bikin publik terhenyak adalah saat Nikita mengunggah sebuah video ibu kandungnya Reza Gladys yang mengalami gangguan kejiwaan. Sontak, netizen langsung ramai membicarakan. Mereka terpecah belah. Ada yang masih mendukung Nikita, tapi ada juga yang tidak setuju kalau Nikita sampai menyerang keluarganya Reza Gladys, apalagi ibu kandungnya sendiri yang memiliki gangguan jiwa. Beberapa minggu kemudian, Reza Gladys akhirnya memberanikan diri untuk hadir di sebuah podcast untuk angkat bicara. Reza menceritakan semuanya di podcast Curhat Bang Denny Sumargo. Dengan suara bergetar, Reza mengungkap bahwa ibunya sudah lama mengalami gangguan jiwa dan kadang tak sadar saat mengunggah video yang tak pantas. Jadi, pada saat itu aku masih kecil. Aku tinggal bersama kakek nenek aku bersama Jian karena keadaannya adalah ibuku dan ayahku bercerai. Terus di situ ibuku survive buat cari duit buat sekolahin anak-anaknya karena anaknya juga banyak. Nah, di situ ibuku mungkin mengalami gangguan jiwa ya. Depresi. Yang di saat itu aku juga bingung, aku harus seperti apa karena aku juga nggak mengerti. Nah, tapi ibuku terus survive sampai aku lanjutin kuliah jadi dokter. Tapi di tengah jalan, karena semakin parah ya, dan aku juga pada saat itu aku dinikahkan sama kakek nenek aku, sama kakek aku. Sama nenek aku dinikahkan sama suami aku, bukan sama mamaku. Terus pada saat itu mamaku semakin parah, sampai akhirnya suami aku berhenti buat kuliah. Suami aku cari duit buat bayarin aku kuliah. Jadi banyak yang berseliweran katanya anak orang kaya. Ya ini sebenarnya orang kaya tapi katanya berjuang dari nol. Nah, banyak orang yang nggak tahu bahwa ya ini alasannya gitu. Di situ ada teteh aku yang saat itu juga pas banget mama papanya baru aja bercerai dan mamanya bangkrut. Jadi kayak mungkin semua masalah masuk. Jadi mama agak depresi, mamanya dokter Reza agak depresi.
Jadi sampai sekarang pun itu udah berlangsung dari aku SMP dan Teca masih kuliah. Aku nyaksiin sendiri gimana Teteh berjuang buat jadi dokter. Masalah biaya segala macam karena mama tiba-tiba bangkrut dari yang bener-bener naik, dari yang naik bener-bener naik semua dia punya sampai bener-bener habis semuanya karena emang bangkrut banget. Reza mengaku hancur saat aib ibunya diungkap ke publik. Bukan karena malu, tapi karena melihat ibunya yang rapuh dijadikan bahan tertawaan. Padahal, tadinya kondisi ibunya sudah membaik, tapi mentalnya jadi hancur lagi. Sekarang mama kita yang rawat dan alhamdulillah keadaannya udah membaik, tapi dengan kejadian seperti ini mama kena mental lagi. Mama tahu video-video itu tersebar, kemudian ada hujatan-hujatan. Itu mama tahu. Dia tahu, tapi dia pada saat melakukannya dia tidak sadar, dan bahkan kenapa tidak banyak yang, kalau udah tahu ibu lo kayak gitu kenapa lo nggak hapus? Ya karena dia aja nggak tahu passwordnya apa segala macam. Oh. Passwordnya. Karena kan nggak sadar juga bang. Iya. Dan Jadi kita sekarang nggak bisa- alhamdulillah ya kita udah bisa sedikit demi sedikit masuk, udah sedikit membaik. Tapi ya karena keadaan ini mungkin ya Dia lihat kali ya. buat down lagi. Hmm. Ya karena kan itu dipostingnya di akun terdakwa. Aku melihat akun terdakwa itu posting ya orang tua aku yang bukan maksudnya aku mau menutup-nutupi atau nggak mengakui, nggak. Dia orang tua aku, dia yang membesarkan aku. Tapi aku nggak mau ngebuka luka lamanya dia, karena untuk di titik sekarang ya cukup jauh dan kita nggak bisa minta dilahirin sama siapa, Bang. Tak cuma soal ibunya, Reza juga menjelaskan duduk perkara kasusnya dengan Nikita. Reza menjelaskan secara runtut mulai dari awal mula kasusnya dengan Nikita terjadi. Inti permasalahannya adalah di awal ada orang yang ya mungkin tahu sendiri yang terus-terusan menggiring opini, menjelek-jelekan aku, pribadi aku, keluarga aku, produk aku di media sosial. Terus aku nggak pernah bermasalah dengan orang lain dan tidak mau. Kemudian disusul oleh oknum yang bernama Nikita ini. Oke. Nah, terus dia selalu menjelek-jelekan, selalu hampir setiap hari melakukan live streaming, menjelek-jelekan aku, mengatai fisik aku, kredibilitas aku sebagai dokter, karena dia selalu mengatakan dokter penipu, dokter abal-abal, dokter mafia skincare. Dan itu yang sangat bikin aku sakit karena aku membela pasien-pasien aku yang ada di klinik. Karena setiap aku live streaming untuk, kan pasien-pasienku juga, dok kapan live? Karena mereka suka aku live karena aku biasa memberikan produk, harga, dan sebagainya. Nah di situ muncullah buzzer-buzzer yang mengatakan apa yang dikatakan oleh Nikita. Dia kasih tahu ke aku kalau ya gampang teh, kalau misalkan Nikita itu sumpel aja mulutnya pakai uang gitu. Terus kalau dokter detektif samperin aja ke rumahnya. Dan benar saja, sejak itu muncul berbagai narasi yang menyebut Reza sebagai penipu, produknya tidak BPOM, dan sebagainya. Padahal menurut Reza, semua produknya sudah punya izin resmi dan tudingan itu hanya untuk menjatuhkannya. Jadi produk aku alhamdulillah dari pertama sampai dengan detik ini nggak pernah ada yang bermasalah dan produk aku BPOM. Oke. Nah akan tetapi ada nih di tahun 2023 ceritanya. Oke. Di tahun 2023 aku mengeluarkan treatment. Treatment tersebut namanya Glowing Booster Cell. Oke. Jadi mungkin pada saat kita menamai itu adalah facial diamond apa, nah itu judul treatmentnya. Nah terus produknya bukan menggunakan produk milik aku, karena memang yang namanya treatment biasanya kita ada vendor tersendiri kan, seperti botox kita tidak pernah menggunakan botox merek kita karena tidak bisa kan. Nah, terus ada produk yang namanya ya Ribeskin, Oke. dan itu digunakan sama semua klinik-klinik kecantikan di Indonesia. Oke. Nah produk tersebutlah yang digiring opini seolah-olah produk tersebut adalah berbahaya. Nah produk tersebut itu adalah treatment yang digunakan untuk treatment di klinik aku. Lihatkan dulu. Ini ada jarumnya, ini mempunyai
izin Kemenkes. Oh, yang dipermasalahkan tentang yang berjarum ini ya. Yang diduga belum ada izin dari Kemenkesnya. Harusnya ada kan? Ini sudah ada izin Kemenkesnya Sudah sebelumnya. ada sekarang atau sudah dari waktu itu? Sudah dari dulu, sudah dari izin Kemenkesnya. Selain mengurusi permasalahannya dengan Nikita Mirzani, Reza Gladys juga harus fokus merawat ibunya yang masih dalam masa pemulihan dari gangguan jiwa. Konflik di dunia hiburan memang sering terjadi, tapi saat serangan menyasar ke orang tua, apalagi yang sakit mental, disitulah garis moral harus ditarik. Reza Gladys memang bukan orang sempurna, tapi jeritan hatinya sebagai anak tak bisa dibantah. Karena seburuk-buruknya situasi, setiap anak berhak membela ibunya. Semoga kasus ini jadi pengingat untuk kita semua, bahwa empati dan batasan adalah hal yang tak boleh ditinggalkan. Jangan sampai demi sensasi kita kehilangan sisi kemanusiaan. Gimana menurut kamu? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di Kupas Tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igi nih.